Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Nak? Sehat. Alhamdulillah sehat semua, Nak lah. Inggih, jadi alangkah baiknya, Nak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Inggih, jadi pada hari ini kita memasuki materi pembelajaran perubahan iklim dan cuaca. Nah, di SMP kalian masih ingatlah perubahan iklim dan cuaca? Ingat. Apa itu iklim dan cuaca? Mohon izin Pak menjawabnya Pak. Inggih, bagus, Nak. Ya, apa itu iklim? Adalah fenomena alam yang dipengaruhi beberapa unsur, yaitu suhu udara, kelembapan, dan penyinaran matahari, angin, dan lain-lainnya. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu pada waktu yang singkat. Iya, bagus sekali, Nak lah. Jadi sudah dijelaskannya iklim dan cuaca itu seperti apa. Nah, jadi sebelum Bapak ingin memulai pembelajaran iklim dan cuaca, Bapak ingin menampilkan sebuah video. Nah, videonya seperti apa? Sini Bapak tayangkan, Nak lah. Nah, Pekatnya kabut asap ini membuat jarak pandang bagi warga di sana terganggu. Pekatnya kabut asap seperti yang kami tampilkan di layar ini adalah akibat kebakaran hutan yang terjadi di sekitar kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan dan membuat jarak pandang maksud kami hanya mencapai kurang lebih 10 meter saja. Kendaraan bermotor dan mobil yang melintas di jalan raya bahkan harus menunjukkan lampu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kabut asap yang menyelimuti kota Banjarbaru sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir ini. Sementara dari data yang didapat, BPBD Kota Banjarbaru telah menemukan ada 164 titik api yang membakar lahan di sekitar kota Banjarbaru. Nah, di sini ada video yang terjadi akibat perubahan iklim dan cuaca. Adalah kabut asap. Kabut asap terjadi karena pemanasan global. Nah, ada lagi satu video, Nak, akibat perubahan iklim dan cuaca. Pemirsa, mobil yang digunakan Presiden Joko Widodo menerobos banjir saat meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Kalimantan Selatan. Dalam video yang dibagikan oleh YouTube Sekretariat Presiden, tampak iring-iringan mobil Presiden menerobos banjir yang menggenangi Kelurahan Patauman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Iring-iringan mobil kepresidenan tersebut berhasil melewati banjir tanpa kendala. Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang berada di dalam rombongan membenahi infrastruktur yang rusak, terutama jembatan Matraman, agar mobilitas warga kembali berjalan. Ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini ada sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, saya ingin menyampaikan sukacita yang mendalam atas korban yang meninggal di musibah banjir. Nah, dari kedua video yang Bapak tampilkan tadi, video pertama tentang kabut asap yang terjadi di sekitar kita kemarin, ya, Nak. Dan yang video kedua tentang banjir yang sering melanda di tempat kita.
Naklah. Nah, dari kedua yang Bapak tampilkan tadi, menurut kalian ada yang memberikan pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya Pak. Iya. Bagaimana gejala perubahan iklim dan cuaca yang telah ditampilkan tadi Pak? Inggih. Jadi pertanyaannya bagus sekali, Naklah. Bagaimana perubahan iklim dan cuaca yang telah ditampilkan tadi? Yang telah ditampilkan tadi. Jadi ada pengaruh nggak dari perubahan iklim dan cuaca? Inggih, bagus sekali. Kita simpan dulu pertanyaannya, Naklah. Inggih. Yang kedua ada pertanyaan lagi? Inggih, silakan. Ya, Nak. Bagaimana dampak perubahan iklim dan cuaca pada video yang telah ditampilkan terhadap lingkungan Enggak. di Kalimantan Selatan? Bagus sekali. Jadi bagaimana dampaknya perubahan iklim dan cuaca pada video yang tadi ditampilkan, Naklah. Jadi dampaknya besar sekali, Naklah. Inggih. Ada yang pertanyaan ketiga? Iya. Bagaimana alternatif solusi mengenai permasalahan tersebut? Nah, bagus. Jadi ada nggak alternatif solusinya? Gitu kan? Tadi bagus pertanyaan pertama. Apa sih yang menyebabkan? Ya. Terus apa dampaknya? Pertanyaan kedua gitu ya. Dan yang pertanyaan ketiga adalah ada nggak alternatif solusinya? Bagus. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini Bapak kumpul dulu, Naklah. Nanti pada materi kita pembelajaran hari inilah, itulah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Naklah. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis penyebab perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang ketiga, disajikan permasalahan perubahan iklim dan cuaca, peserta didik mampu mengevaluasi alternatif solusi mengatasi permasalahannya dengan baik. Yang keempat, berdasarkan hasil diskusi, peserta didik mampu membuat laporan sederhana berbentuk LKPD terkait permasalahan perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Yang kelima, berdasarkan laporan yang telah dibuat, peserta didik mampu mempresentasikan penyebab, dampak, dan alternatif solusi mengatasi perubahan iklim dan cuaca dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Manfaatnya, Nak, banyak sekali manfaatnya, Nak. Jadi manfaatnya itu kalian bisa menganalisis penyebab perubahan, menganalisis dampak perubahannya, dan juga ada alternatif solusinya. Lah, apalagi di sini kalian diskusi, otomatis kalian akan meningkatkan kerjasama kalian di dalam kelompok. Karena di abad 21 kita dituntut pembelajaran untuk berkolaborasi. Itu penting sekali. Lah, oke. Langkah kegiatannya seperti apa? Nah, jadi langkah kegiatannya seperti ini nih, anak. Yang pertama, Bapak akan memberikan masalah, otomatis kan merotasi masalah. Setelah merotasi masalah, kalian akan menentukan topik lah melalui LKPD. Jadi Bapak akan membagi beberapa kelompok. Di sini siswanya 17 ya. Jadi Bapak bagi 4 kelompok. Satu kelompok ada yang 4 orang dan ada satu kelompok yang 5 orang. Nah, setiap kelompok akan menentukan tema masing-masing. Lah, nanti terkait LKPD nanti Bapak arahkan LKPD-nya seperti apa. Nah, setelah menentukan tema, kalian akan diskusikan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nah, setelah menyelesaikan masalah di LKPD, kalian akan membuat laporan dalam berbentuk poster. Lah, kalian membuat poster, dan terakhir kalian akan mempresentasikannya. Setelah mempresentasikannya, tetap kita terakhir akan melaksanakan penilaian hasil tes tertulis. Nanti kalian akan menjawab soal. Paham? Oke, itulah langkah kegiatannya. Nah, sekarang kita akan membagi beberapa kelompok. Kelompoknya yang seperti biasa ya, Nak. Jadi di sini ada 17 orang. Kita dibagi 4 kelompok.
mungkin kelompok 1, 2, 3, 4 orang, dan kelompok yang terakhir adalah 5 orang. Oke, silahkan kalian mengatur kelompok masing-masing. Ya, kelompok A yang rapi. Sini. Ya. Nak, mohon kesini nak. Ya. Sini satu nak. Satu. Ya, kamu. Ya. Sudah, sini tempatnya. Oke. Meja? Ya. Bapak bantu. Sini Bapak bantu. Oke, kelompok A ini boleh digeser ke sini. Di sini boleh geser sini biar Bapak bisa lewat. Oke, sudah? Sudah. Nah, kelompok sudah terbentuk. Bapak tentukan ya nak. Di sini kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Dan terakhir kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Nah, pembagian kelompok sudah selesai. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya masing-masing. Lah? Oke. Kelompok 1. Dua. Silakan maju. Tiga. Dan yang terakhir 4. Oke. Oke, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Sudah? Nah, LKPD sudah Bapak bagikan. Nah, di LKPD tersebut ada 2 topik. Sudah kalian lihat? Topik yang pertama adalah kabut asap. Topik yang kedua adalah banjir. Nah, kalian akan menentukan topik. Tapi jangan ada semua topik yang sama. Jadi Bapak inginkan 2 topiknya banjir, 2 topiknya kebakaran hutan ataupun kabut asap. Paham? Oke. Di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, setelah pertanyaan dari LKPD sudah selesai, kalian akan buat poster. Dan Bapak mohon dipersiapkan smartphone-nya masing-masing. HP-nya taruh di atas meja. Ya, sudah siap HP-nya? Karena kita menggunakan literaturnya, mencari informasinya menggunakan lewat HP. Ya. Dan Bapak inginkan kalian punya peran dan tugas masing-masing. Jadi tidak 1-2 orang yang mengerjakan. Contoh, misalnya 1 orang mencari literasinya untuk menjawab soal, 1 orang yang membuatkan
Kanpa, dan satu orang yang menulis di dalam LKPD, dan yang lain-lainnya ada tinggal membantu mencarikan literasinya di dalam HP masing-masing. Ngerti tugasnya? Oke. Kalau sudah begitu, selamat mengerjakan. Silakan. Ya, tulis nama enak lah. Ya, betul. Benar. Sudah ditentukan temanya apa? Banjir. Kalau temanya banjir, penyelesaiannya adalah tentang banjir. Lah, oke. Sesuai topiknya. Bagus. Gimana nak? Sudah menentukan temanya? Kebakaran, Pak. Kebakaran hutan. Bagus. Jadi ini banjir, sini kebakaran hutan. Nanti kalau ketika kalian menjawab topiknya adalah kebakaran hujan, penyelesaiannya adalah tentang kebakaran hutan. Lah, oke. Selamat mengerjakan ya nak. Oke. Gimana? Sudah menentukan topik? Sudah. Topiknya apa? Kebakaran hutan. Jadi kalau kalian menentukan topiknya adalah kebakaran hutan, selanjutnya kalian selesaikan pertanyaan adalah tentang kebakaran hutan. Ya, tulis nama kelompoknya. Nak, kelompok terakhir karena di sini sudah banjir, kebakaran hutan, dan juga di sini kebakaran hutan, otomatis kalian adalah banjir. Lah, kalau sudah menentukan topiknya banjir, selanjutnya permasalahannya adalah tentang banjir. Ada masalah? Nggak ada. Oke, siap, selamat kerjakan. Peran tugas kelompok sudah dibagi? Alhamdulillah sudah dibagi peran tugasnya. Apa yang kita pilih sekarang banjir kan ini cara mengatasi dari jadwal bentuknya itu pencegahan ini mau tinggal dalam pencegahannya ini sudah banyak ya banjir ini dulu judulnya apa ini Pak? Iklim dan cuaca banjir. Banjir ya? Iya. Hanya tulisnya ada apa dampak kebanjiran? Iya. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Dan pertanyaan-pertanyaan di sini yang akan ditulis di dalam poster. Oh, pertanyaan ini? Iya. Bagaimana perubahan iklim? Jawabnya soalnya. Iya. Ya, masing-masing tugasnya. Ada yang mencari di HP? Mencari literaturnya di HP nak? HP-nya nak ya, dikeluarkan HP-nya masing-masing. Oh, berarti dengan tema Ya, ya benar, bagus. Bagi tugas masing-masing ya nak. Jadi ada yang fokus buat Canva ya, buat poster ya. Iya. Dibagi tugasnya nak. Kamu menjawab ini, ada yang menjawab ini. Nah ini. Ya, nanti semua ini nanti dimasukkan ke dalam poster. Oke. Bagus. Ya, bentar dulu nak lah.
Ya kedua toh gitu. Ada masalah kan, Nak? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, Bisa, bagus. Pak. Ini dijawab di Gimana? sini, Pak. Habis itu diisi di poster lah, Pak. Iya, setelah menjawab di sini dituliskan ke dalam poster. Itu semuanya ditulis. Betul. Oke. Apa yang ditulis nih? Oh iya, aktivitasnya. Aktivitasnya manusianya menyebabkan permasalahan Iya, banjir. bagus. Di bagian sebelah kanan Kalimantan. Di bagian selatan Kalimantan. Siap menyerapnya air. Ada kesulitan, Nak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Pak ini kan tetap Ya. Pak. Ini ada 3, Pak. Ya. Ditulis ke kanpan ini ketiga gitu, Pak. Iya, ditulis. Ini Ikan pa. Iya, Nak. Nah, ini juga ditulis, Nak, di dalam kanpa. Ini juga ditulis dalam kanpa. Jadi dijawab ke kanpan ini juga. Iya, betul. Nggih. Lah, oke, bisa? Bisa, Pak. Ya, siap. Ini apa nih, Pak? Yang ditulis di kanva itu Nah, ini ditulis dalam kanpa, ini juga ditulis dalam kanpa. Oh, berarti Ini. dari kanpan itu disalin juga ke sini, Pak. Iya. dari sini disalin. Dari sini ke sini. Iya, dari sini nanti disalin ke sanpa. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Sudah pekerjaannya? Belum, Pak. Yang masih mencari alternatif solusinya, Pak. Iya, bagus. Pemasan global ini mencairnya X.
Gimana posternya? Lagi dibuat Pak. Mana? Ya, bagus. Coba lihat posternya. Mana posternya? Oh, bagus, keren. Nanti apa yang ada di laporan dimasukkan dalam poster kan? Iya. Ya, bagus posternya. Keren. Lah. Gimana posternya? Wes. Kreatif sekali mula poster. Nah, sisa sedikit lagi ya? Iya, Pak. Kalau bisa dirapikan lagi lah. Supaya kalau posternya kelihatan bentuknya bagus. Oke? Gimana posternya? Nah, bagus posternya. Ada fotonya. Wah, keren. Lah, nanti posternya bagus. Iya. Nanti apa yang ada di sini sudah disampaikan kan? Iya, bagus. Mantap. Lah. Posternya gimana, Nak? Ini Pak, lagi bikin Pak. Mana? Ini Pak. Wah. Sisa sedikit lagi ya, Nak? Iya, sedikit lagi. Lah, karena waktunya sudah mau hampir habis. Lah. Ya. Sisa sedikit lagi. Gimana perkembangannya, Nak? Sisa sedikit lagi posternya? Ya. Laporan LKPD-nya juga? Sisa sedikit lagi siannya? Alhamdulillah. Karena waktunya kurang lebih sekitar 10 menit lagi ya, Nak? Tinggi. Karena setelah ini kita akan ada presentasi, Nak. Dan perlu diingat kalau posternya sudah jadi, tolong dikirimkan ke WA Bapak lah, biar Bapak akan tampilkan. Lah, poster yang sudah jadi. Ini menyebabkan banjir loh. Ini pencegahannya kira-kira terjadi banjir lagi apa?
melakukan reboisasi terhadap hutan. Dampaknya mengakibatkan kebanjiran. Dampaknya mengakibatkan kebanjiran. Ini sini lanjut ya. Dampaknya mengakibatkan kebanjiran. Kenapa nak? Dampaknya jadi gini dia atas ini penjelasannya lah Pak. Enggak. Lah, bisa kan? Kan kata-katanya cuma sedikit kan? Nih, kata-katanya cuma sedikit ya kan? Jadi masukkan ke kasus ini cuma 2 ini ya Pak. Ini 2 sama yang ini. Ini aja. 1, 2, 3, 4, 5. Atau penebangan pohon secara liar apa? Membuat hutan akan menjadi dibaca ke sini ya. Hah? Kenapa Pak? Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Ada tinggal poster aja lagi ya? Alhamdulillah. LKPD-nya mau selesai? Mau selesai Pak? Ya, tinggal poster aja lagi kan? Ya. Sudah mau selesai? Oke. Posternya gimana? Sudah mau hampir selesai? Ya. Sudah hampir selesai nak? Ya. Oke. Soalnya kita sudah mau mulai presentasi Nakai, sisa 6 menit lagi Nakai untuk pengerjaan LKPD-nya. Gimana nak hasilnya?
Belum? Sudah mau hampir selesai? Nggih. Nggih, kalau sudah selesai naklah bisa dikirim ke WA Bapak lah biar kita presentasikan. Sudah nak? Belum Pak. Oh belum. Tapi LKPD sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana nak? Sudah? Sudah Pak. Selesai Pak. LKPD sudah? Tinggal kan pelajar lagi ya? Poster. Gimana nak hasilnya? Tinggal nomor 3 lagi Pak. Oh iya. Gimana nak? Hasilnya LKPD-nya gimana? Belum. Nggih, posternya, Bang? Dikit lagi, Pak. Oh, dikit lagi ya? Alhamdulillah. Sedikit lagi. Tinggi. Yang itu terekam semua. Yang itu terekam semua lah. Semua siswa kelihatan terekam semua. Nanti sambil dicek kalau mati. Lah. Bagus. Gimana nak? Belum kelar merapikan. Oh nggih, merapikan lagi. Nggih. Cepat kirim ke Bapak ya. Nggih. Kalau sudah selesai kirim ke Bapak ya. Nggih. Nak, kalau posternya sudah selesai kirim ke Bapak ya. Siapa? Ya. Siapa? Posternya sudah selesai kirim ke Bapak langsung ya. Nggih. Solusinya benuanya jangan sampai bocor. Ya solusi Nah, titik pesan yang kita dapat dari pembelajaran ini, pesan yang kita dapat dari pembelajaran iklim dan cuaca saat banjir, dari pembelajaran iklim dan cuaca
Pembelajaran iklim dan cuaca saat banjir. Iklim dan cuaca saat banjir. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Jangan pernah membuang sampah. Sudah nak? Karena sudah melewati dari waktu yang telah ditentukan. Sedikit lagi ya? Dikit lagi kesimpulan lagi Pak. Ya. 5 menit cukup? Cukup Pak. Lakukan penerbangan secara liar. Lakukan penerbangan secara liar. Pak, sudah Pak. Sudah? Alhamdulillah. AKPD sudah? Sudah. Poster? Sedikit lagi Pak. Iya, sedikit lagi. Cepat kirim ke Bapak ya. Iya Pak. Ah. Kira posternya sudah. Dikit lagi. Dikit lagi kan? Ini Pak. Ya. Oke, Pak. Masih pengerjaan Pak. Poster? Masih di Kasih dikit lagi. Gimana nak poster? Sudah? sisa kesimpulannya jadi. Iya, iya sedikit lagi. Dah. 5 menit cukup. 5 menit cukup ya? Ya. Ini wadah apa? Sudah? Ya. Sudah. Oke. Alhamdulillah kalau sudah selesai, mohon posternya, hasil karyanya, posternya kirim ke Bapak. Nggih. Lah, kirim ke Bapak. Sudah ada yang ngirim? Belum ada yang ngirim? Pak, belum sudah ngirim Pak. Sudah ngirim? Ya. Ini video nih ada. Yang slipnya belum. Oh. Nih ya? Iya Pak. Oke. Oh iya itu. Terus kelompok 1 baru kelompok 2. Juga slide-nya di
Oh, keren. Ya, kelompok yang lain, 3 kelompok yang belum ngirim. Fatma. Nanti pas saya jawab, zoom ke peserta lah. Kaku kan ke peserta. Nanti kalau ada yang bertanya, zoomnya ke pertanyaan lah. Tadi ini fokus akan ke orang bertanya lah. Kaku memberikan penjelasan ke pertanyaan penjelasan lah. Nah. Ayo, masih ada 3 kelompok. Sudah dikirim, Nak? Ya, sudah dikirim, Nak? Belum. Apa kalian ngirim WA? Sudah ngirim, Nak? Masih nulis ini pas sama kesimpulan. Oh iya. Ini tinggal mau ngirimkan? Ya, tinggal siapa aja lagi, Pak? Ya, sudah dikirim. Oke, bagus. Yes. Sudah. Kelompok yang lain? Kelompok 1 sudah mengirimkan. Kelompok 2 sudah mengirimkan. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ini kelompok 1 ya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 1 dia pertama presentasi. Kelompok 3 dan 4, ayo. Proses apa lagi, Nak? Masih dulu sini, Pak. Aduh. Sudah proses apa lagi, Nak? Sudah kirim aja langsung. Siapa? Ya. Oh ya, kirim. Ya, sudah kirim aja langsung. Ya, kirim. Ada kolom sedikit, Pak. Cepat. Nak, kelompok 3, kelompok 4 gimana? Sudah kirim? Oke. Kelompok 4 terakhir, gimana? Ya. Oke. Bisa kita mulai presentasi. Oke, perhatikan. Tolong diperhatikan. Dan sekali lagi, karena ini saatnya presentasi, tolong HP yang di atas meja sudah tidak kita perlukan lagi, tolong disimpan. Sudah? Tidak ada lagi HP yang terlihat. Ya. Nah, kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mengeringkan tugas posternya masing-masing. Sudah? Sudah menyelesaikan LKPD-nya? Sudah. Karena di sini Bapak akan memberikan penilaian. Yang pertama, penilaian saat kalian presentasi. Yang kedua, penilaian pada saat kalian membuat laporan harian di LKPD. Paham? Dan yang ketiga adalah
penilaian proyek kalian dalam bentuk poster. Oke, apa semenarik apa dan sekreatif apa? Paham? Oke. Sekarang waktunya presentasi. Izin Bapak persilakan untuk kelompok 1 yang memulai presentasi pertama. Lah, kelompok 1 silakan maju. Bawa KKPD-nya. Oke. Perhatikan untuk kelompok yang lain. Tolong diperhatikan Bapak. Untuk kelompok lain, silakan dimohon untuk menyimak hasil dari kelompok 1 dan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Setiap kelompok minimal memberikan 1 pertanyaan kepada kelompok 1. Paham? Oke. Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Jaki dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tahir. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Asgar. Perkenalkan, nama saya M. Andre Gani. Baik, kami akan dari kelompok 1 akan faktor dari kebakaran hutan. Investigasi dari kelompok kami, resiko kebakaran mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Tolong yang lain. Faktor utama polusi. Faktor utama kebakaran hutan dapat dibagi menjadi 2, yaitu alam dan ulah manusia dapat memberikan resiko terjadinya kebakaran ketika musim kemarau yang panjang dan ketika gunung berapi meletus. Lagi nih? Ya. Dan di sini ada aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran hutan, yaitu 1. Membuang potong rokok sembarangan, kebakaran hutan ilegal, kebakaran lahan ilegal, menyalakan api unggun di tempat yang rawan kebakaran. Dan dampak aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran ialah dampaknya setelah kebakaran ialah hilangnya habitat hewan liar atau satwa liar, hutan menjadi gundul dan kabut asap. Ya. Alternatif solusinya menangkap oknum yang melanggar aturan kebakaran hutan ilegal, menanam pohon kembali atau penghijauan, dan mempertegas hukum bagi pembuang rokok yang membuang rokok sembarangan. Ya, cukup. Sekian dari kami, terima kasih dari Ya. kelompok 1. Ya. Assalamualaikum Applause. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mereka sudah menjelaskan, mereka mengambil tema adalah kebakaran hutan. Tadi mereka menjelaskan sudah faktor utamanya, risikonya, dan aktivitas manusia juga kan? Ya. Dan juga solusinya, alternatif solusinya. Oke, bagus sekali. Nah, dari pemaparan presentasi dari kelompok 1, dimohon untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang apa dampaknya terjadi dari kebakaran hutan. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa dampak dari kebakaran hutan? Ini, mohon dijawab. Ya, itu adalah yang pertama, habitat hewan liar yang menjadi hilang, membuat hutan gundul,
dan kabut asap yang bisa menutupi jalan saat berkendara. Iya, jadi dampaknya sudah dijelaskan. Yang pertama, yang paling penting yang sering kita terjadi adalah membuat dampak kabut asap. Lah yang kemarin terjadi di sekitar kita. Gimana? Ya, terima kasih banyak lah. Ada pertanyaan yang lain? Ya, tohon berdiri. Ya, silakan dari kelompok 2. Ya, mohon berdiri nak. Ayo. Ya, kelompok 4 dulu. Silakan nak. Perkenalkan saya adalah Jasa dari kelompok 4 ingin bertanya solusi mengenai permasalahan tersebut. Ya, solusinya apa nak? Solusinya menangkap oknum yang melanggar aturan pembakaran ilegal. Yang kedua, menanam pohon kembali atau penghijauan. Yang ketiga, mempertegas hukum yang membuang puting rokok sembarangan. Bagus sekali naklah, solusinya bagus sekali. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan juga untuk yang memberikan pertanyaan, terima kasih. Dan selanjutnya untuk kelompok yang terakhir untuk memberikan pertanyaan, silakan nak. Kelompok 2 ingin bertanya apa saja akibat dari kebakaran tersebut. Oke, apa saja akibat dari kebakaran tersebut nak? Yang merugikannya apa? Yang dirugikannya? Yang merugikannya apa? Faktor kerugiannya. Hilangnya habitat satwa liar. Nah, hilangnya habitat satwa liar. Terus Terus apa lagi? Hutan menjadi gundul dan hilangnya Iya. resapan air. hutan menjadi gundul Jawabannya. dan hilangnya resapan air. Oke, terima kasih karena sudah 3 kelompok untuk memberikan pertanyaan, masing-masing 1 pertanyaan. Terima kasih dan terima kasih juga Bapak kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya dan posternya juga sangat menarik untuk dilihat. Oke. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk nak. Oke. Selanjutnya adalah kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ada undangannya gini Pak di awal. Ya. Ya. Oke. Yang mau ulun ada yang ngajak gini Pak. Jauh di itu Pak. Paling bawah. Ya. Oke, perhatikan untuk kelompok lain. Di sini Bapak persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan untuk kelompok lain, setelah presentasi kelompok 2 selesai, dimohon untuk memberikan pertanyaan, saran dan masukan kepada kelompok 2. Oke, dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Ahmad Taudi. Nama saya Alban. Nama saya Pertama, nama saya Muhammad Afif. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permasalahan iklim dan cuaca. Jadi di sini kami memilih temanya itu tentang banjir. Perubahan iklim berkontribusi terhadap peningkatan risiko pada permasalahan ini. Kami menjawab perubahan iklim dapat menyebabkan percepatan erosi dan aliran air permukaan, kekeringan, kelebihan air, dan selanjutnya terjadi banjir dan longsor serta curah hujan yang tinggi. Di sini juga ada aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan tersebut, yaitu seperti dampaknya membuang sampah sembarangan dan penambangan pohon secara liar, yaitu masalah pada bendungan air. Selanjutnya ada juga dampak yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan dan bisa dicegah, yaitu jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon secara liar dan jangan merusak alam. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ya, dari kelompok 1. Silakan nak. Saya Munarjati ingin bertanya dari kelompok 1.
Bagaimana cara mencegah banjir? Nah, bagaimana cara mencegah banjir? Jadi mohon izin saya menjawab pertanyaan Anda. Caranya itu jangan membuang sampah sembarangan. Kedua, jangan menebang pohon secara liar. Tiga, harus menjaga alam sekitarnya. Iya, bagus sekali Naklah. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Nak dari kelompok 4. Bagaimana dampak terjadinya banjir? Dampak. Saya mohon menjawab. Dampak terjadi banjir yaitu ada dua faktor disebabkan oleh manusia dan alam. Kalau manusia yaitu membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar dan merusak alam. Ada juga faktor alam yang menyebabkan terjadinya itu banjir, seperti curah hujan yang sangat tinggi dan Ya, bagus sekali Naklah. Ya, tadi kan sesuai dengan judulnya perubahan iklim dan cuaca. Jadi dampak banjir dari alam adalah meningkatnya curah hujan yang cukup tinggi. Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok 3, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah ada solusinya dari dampak banjir tersebut? Solusinya. Jadi untuk mencegah banjir tersebut ada berbagai solusi yang dapat dicegah, seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak merusak alam sekitarnya. Yang ketiga, jangan menebang pohon secara liar. Oke, bagus sekali Naklah. Jadi dia sudah menjelaskan penyebab, menjelaskan juga dampak, dan juga menjelaskan alternatif solusinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil karyanya, dan juga Bapak lihat juga hasil posternya juga sangat menarik sekali, sangat kreatif sekali. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya. Selanjutnya kepada kelompok 3. Dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan Nak. Silakan Nak. Ya, untuk kelompok lain mohon untuk kelompok lain mohon diperhatikan ke kelompok 3 untuk memberikan presentasi hasil dari kerjanya. Oke, dipersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampaknya banjir. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Said. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Perubahan iklim dapat Nak, tolong diperhatikan dulu Nak. menyebabkan kecepatan erosi dan aliran air di permukaan, kekeringan, kelebihan air, selanjutnya terjadi banjir dan longsor. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan yang tinggi serta menyebabkan banjir. 1. Curah hujan tinggi membuang sampah sembarangan, menebangan pohon hutan secara liar, bangun di daerah resapan air, tinggi rendahnya daratan, volume air yang sangat besar. Adapun aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan banjir, membuang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar, dan pemanasan global. Dampak aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan banjir ini terjadinya banjir di bagian Kalimantan Selatan tidaknya menyerap air karena pohon adalah salah satu faktor utama menyerapnya air. Naiknya suhu di udara dan di laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair sehingga es tersebut akan menyebabkan volume air laut. Alternatif solusi permasalahan dampak banjir: jangan pernah membuang sampah secara sembarang. Buanglah sampah pada tempatnya, menghentikan penebangan hutan secara liar, dan melakukan reboisasi di hutan Kalimantan Selatan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya, dan dimohon kepada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, masukan ataupun saran kepada kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 1 adalah Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Apa dampaknya dari banjir?
Ya, apa dampak dari banjir, Nak? Dampak dari banjir itu. Naiknya volume air laut. Banyak rumah warga yang terkena air. Ya, jadi dampaknya tadi meningkatnya volume air ya karena akibat perubahan cuaca dan iklim. Ya, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, Mohon izin bertanya dari kelompok 2. Ya, kelompok dua. Bagaimana bisa terjadinya banjir oleh perbuatan manusia dan sebutkan apa-apa saja perbuatan kita yang menyebabkan terjadinya banjir. iya, bagus sekali. Penyebabnya banjir oleh manusia adalah salah satunya membuang sampah dari sembarang, penambangan pohon liar, Ya, dan itu. jadi yang dilakukan manusia seperti penebangan pohon yang liar lah salah satunya yang menyebabkan dampak banjir. Oke, kelompok terakhir kepada kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan. Ya, Bagaimana solusi mengenai permasalahan tersebut? ya, bagaimana solusinya, Nak? Menghentikan penambangan hutan secara liar dan melakukan reboisasi hutan Kalimantan Selatan. Oke, jadi salah satu solusinya adalah menghentikan penambangan liar dan melakukan reboisasi. Oke, bagus sekali. Sebenarnya bagus sekali. Ini dari temanya adalah banjir. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya dan juga kepada kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Dan yang terakhir adalah kelompok 4 untuk memberikan presentasinya. Silakan, Nak. Oke, perhatikan, ini adalah kelompok terakhir, kelompok 4. Mohon diperhatikan, di sini mereka akan menyampaikan hasil kerjanya. Oke, waktu udah tepat, Bapak silakan untuk kalian mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Alim. Perkenalkan, nama saya Rijal Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Nova Ariadi. Perkenalkan, nama saya Rizky Kali. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kabut asap yang menyelimuti Banjarbaru jika diakibatkan oleh kebakaran hutan. Bagaimana perubahan iklim berkontribusi terhadap peningkatan risiko pada permasalahan yang kalian pilih? Perubahan iklim memperburuk kualitas udara melalui peningkatan asap akibat kebakaran yang lebih sering terjadinya suhu yang lebih panas, meningkatkan kabut asap dan banyak dampak lain. Apakah ada pola cuaca tertentu yang terjadi faktor utama dalam terjadinya pada permasalahan yang kalian pilih? Yaitu faktornya adalah akibat kemarau. Kalian silahkan mengisi tabel berikut. Aktivitas manusia yang menyebabkan kebakaran. Aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan di atas. Yang pertama membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, perburuan satwa liar dan mendirikan api unggun. Dampak aktivitas manusia yang menyebabkan permasalahan di atas. Dampak dari asap kebakaran menyebabkan iritasi kerumahan hidung dan mata. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat. Kabut asap membuat sesaknya pernapasan. Solusi permasalahan di atas. Meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. 2. Pengelola hutan yang berkelanjutan. 3. Segera melakukan reboisasi masalah untuk menjaga keseimbangan hutan. Kesimpulan,
Kebakaran hutan terjadi karena faktor alam dan manusia. Sekian, itu saja. Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil kerjanya. Dan untuk kelompok lain, mohon memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Oke, silakan. Kelompok 1. Cara mencegah kebakaran bagaimana? Ya, cara mencegahnya bagaimana, Nak? Meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi petugas penjaga hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, segera melakukan reboisasi masalah untuk menjaga keseimbangan hutan. Ya, gimana? Sudah? Ya, untuk kelompok lain? Ya, kelompok 2. Bagaimana bisa kebakaran disebabkan alam dan bagaimana cara mengatasinya? Sebutkan cara mencegah kebakaran. Ya. Bagaimana cara mencegahnya, Nak? Jangan membuang puting rokok sembarangan, jangan membakar lahan dengan cara, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ya, bagus. Kelompok terakhir, silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan, Nak. Sebutkan penyebab terjadinya kebakaran. Ya, penyebab. Terjadinya kebakaran. Pembakaran hutan secara liar, membuang puntung rokok sembarangan, dan menyalakan api unggun di tempat yang. Iya, jadi penyebabnya sudah dijelaskan tadi. Kalau ada membuang puting rokok sembarangan dan juga pembakaran ilegal untuk membuka lahan yang baru ya mungkin. Nah, dan membuat dan menyalakan api unggun sembarangan. Pada saat kalau dia berkemah gitu ya. Oke. Terima kasih sudah 3 kelompok yang memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil kerjanya. Terima kasih, kita beri aplaus. Oke, silakan duduk, Nak. Oke. Terima kasih banyak kepada kelompok lain yang telah memberikan presentasinya, yang telah menyelesaikan hasil LKPD-nya. Oke, jadi di sini Bapak ingin memberikan penguatan sedikit kepada kalian. Tadi ada yang telah menyampaikan tentang pemanasan global seperti kabut asap, dan ada juga yang tentang bencana alam banjir ya. Bencana banjir akibat dari intensitas hujan yang sangat tinggi. Oke. Nah, judul kita adalah perubahan iklim dan cuaca. Jadi kita masuk dalam konteksnya perubahan iklim dan cuaca. Jadi yang menyebabkan dampak dari kabut asap adalah karena yang pertama adalah terjadinya pemanasan global, meningkatnya atau panasnya cahaya matahari. Artinya pada saat musim kemarau, tidak ada musim hujan gitu kan. Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan pemanasan global sehingga membakar hutan dan menghasilkan kabut asap. Itu karena kita konteksnya adalah perubahan iklim dan cuaca. Nah, yang kedua kasusnya adalah banjir. Nah, pada perubahan iklim dan cuaca, masalah banjir karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Artinya sudah masuk ke musim hujan. Nah, karena intensitas hujan yang sangat tinggi dan sering terjadinya hujan terus-menerus, meningkatlah volume air. Dan juga karena kesalahan manusia juga yang banyak membuang sampah sembarangan. Ya, dan juga tidak adanya daerah resapan, benar sekali, resapan banjir, sehingga rumah akan tergenang air seperti itu. Jadi konteks kita ada perubahan iklim dan cuaca. Ngerti? Jadi di sini kita akan melakukan evaluasi dan refleksi secara bersama-sama. Nah, pertanyaan yang kalian sampaikan sebelum Bapak melakukan pembelajaran, setelah menampilkan video, kalau tidak salah pertanyaan kalian apa? Yang pertama,
Ya. Faktor ya. Bagaimana gejala perubahan iklim dan cuaca pada bidang ditampilkan? Ya. Gejala perubahan iklim dan cuaca. Oke, tadi kan sudah kalian bahas ya. Jadi penyebabnya kan, penyebab perubahan iklim dan cuaca terhadap pada permasalahan di atas tadi kan. Oke. Jadi penyebab permasalahan tadi sudah Bapak jelaskan sekali lagi. Penyebabnya adalah pada saat banjir karena intensitas curah hujan yang sangat tinggi, dan pada saat kabut asap karena pemanasan global yang menyebabkan kebakaran hutan. Oke, sudah terjawab? Sekarang pertanyaan kedua tadi apa? Dampak ya? Dampak ya, Pak. Oke. Jadi dampak apa akibat dari perubahan iklim dan cuaca? Dampaknya sangat besar sekali, Nak. Tadi kan kabut asap, otomatis dampaknya adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Dan juga pada banjir tadi kan yang membuat intensitas tinggi, otomatis sama musim hujan yang juga berkepanjangan. Paham? Alternatif solusinya seperti apa? Gitu kan? Nah, alternatif solusinya, Nak, agar tidak terjadi perubahan iklim dan cuaca yang terlalu signifikan ya ada. Yang pertama, Nak, alternatif solusinya adalah gimana caranya supaya tidak terjadi pemanasan global. Otomatis apa? Yang menyebabkan pemanasan global kan ada faktor manusianya ya, Nak. Seperti efek rumah kaca. Dan juga ya tadi knalpot yang asap dari knalpot yang terus menerus, dan juga asap dari pabrik yang terus menerus, sehingga terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan apa? Iya, menyebabkan polusi udara, menyebabkan panas yang berkepanjangan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu, Nak, alternatif solusinya. Jadi gimana caranya juga kita memikirkan juga efek rumah kaca seperti apa, dan juga keluaran dari pabrikan seperti asap, pembuangan asap seperti apa harus kita kontrol. Makanya kan diterapkan sudah sepeda motor atau mobil sudah masuk ke sepeda motor listrik ataupun mobil listrik agar tidak mengurangi polusi udara. Paham? Oke. Itulah alternatif solusinya. Naklah? Nah, setelah pembelajaran ini, menurut kalian, kita melakukan refleksi bersama-sama. Menurut kalian, kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah, responnya sangat bagus sekali. Naklah, ada manfaat yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran hari ini? Ada. Apa kira-kira manfaatnya, Nak? Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Apalagi, Nak? Jangan membuang puting rokok sembarangan, Pak. Jangan membuang puting rokok sembarangan. Bagus. Jangan menebang hutan sembarangan. Oke, jadi banyak sekali yang manfaat yang kita dapat pada saat pembelajaran hari ini. Naklah, terima kasih banyak. Kalian juga sangat bagus sekali. Dari poster sangat kreatif sekali membuatnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Desainnya juga bagus. Oke, kita applause bersama-sama, apresiasi bersama-sama. Nah, setelah pembelajaran diri ini kita ada tes tertulis. Soalnya tidak banyak, Naklah. Mungkin kalian bisa mengerjakan. Paham? Oke. Ya. Tadi kalian LKPD secara kelompok. Sekarang kalian masing-masing. Mohon, Nak, itu diatur tempat duduknya. Jangan berkelompok. Ya. Iya, bagus. Dah, yang ini bujur aja. Ini yang ini aja. Ini bujur aja sudah. Ya, Bapak. Iya. Dikumpulkan setelah. Oh ya, KPD bentar. Nanti Bapak bisa mengumpulkan sendiri. Itu sudah? Ya. Ya, ini dipecah. Sudah. Ya, sudah. Ya. Kamu sini. Ya, masukkan sini. Ya. Sini Bapak dapat ini. Iya, tukar Bapak. Sini, sini.
Jawabnya di belakang sini, Pak. Nggih, boleh di belakang, boleh di situ langsung. Oke, di sini Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tes pengetahuan kalian. Dan karena tadi LKPD kalian bekerja kelompok, untuk sekarang untuk tes tertulis diusahakan kalian kerja masing-masing. Paham? Oke, selamat mengerjakan.
Ya. Sudah selesai? Ya. Kumpul. Ya, kumpul. Kumpul. Ya. Ya, kumpul. LKPD juga. Di belakang. Kumpul. Ya. Ya. Ya, sudah selesai? Ya, kumpul. Ya. Ya, terima kasih. Oke, silakan bentar duduk dulu. Oke. Di ujung berakhirnya pembelajaran hari ini, naklah kita sudah melakukan tes pengetahuan tertulis tadi. Jadi karena waktu kita sudah mulai habis, jadi sebelum kita akhiri, Bapak akhiri, sebaiknya kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak naklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.